Bisa teman-teman lihat di ACC sebesar Rp1.500.000 dengan tenor selama 29 hari. Silakan kalian simak video ini baik-baik dan saya harap jangan teman-teman skip agar nantinya teman-teman bisa tahu bagaimana cara-cara dan proses-proses pengajuannya. Karena untuk di aplikasi yang akan saya bahas di video kali ini adalah aplikasi yang masih ilegal, belum terdaftar di OJK. Nah, jadi jika teman-teman ingin melakukan aksi GLB dipersilakan karena untuk di aplikasi ini aman untuk digalbay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan semoga bagi teman-teman yang sedang sakit hari ini, semoga bisa lekas sembuh dan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas ataupun rutinitas seperti biasa. Bertemu kembali di channel saya, channel Info Recehan, channel yang dimana selalu memberikan informasi-informasi seputaran aplikasi pinjaman online langsung cair, baik yang berbentuk ilegal maupun yang berbentuk legal. Dan sebelumnya saya sapa terlebih dahulu, bagaimana dengan kabar pengajuan teman-teman hari ini? Apakah sudah di ACC ataukah masih saja autol? Jika pengajuan teman-teman semuanya masih saja autol, video ini cocok sekali bagi teman-teman. Karena seperti biasanya, di sini saya akan memberikan informasi-informasinya. Namun sebelum masuk ke inti videonya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada penonton setia channel Info Recehan. Karena tanpa dukungan dari teman-teman semuanya, channel ini tidak akan bisa berkembang dengan baik. Dan juga mohon terus dukungannya bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini dengan mengklik tombol subscribe-nya serta menyalakan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman tidak ketinggalan untuk updatean video-video berikutnya yang saya berikan. Dan semoga kebaikan dari teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga semoga dengan diadakannya giveaway yang saya berikan, meskipun tidak banyak, semoga bisa sedikit membantu. Baik teman-teman, pada kesempatan video kali ini seperti biasa, saya akan merekomendasikan satu aplikasi pinjaman online langsung cair yang tentunya terbaru mudah cair di tahun 2022 ini. Untuk aplikasi yang akan saya review adalah aplikasi yang masih ilegal. Nah, jadi sebelum teman-teman menginstal salah satu aplikasi pinjol yang ilegal, harap teman-teman perhatikan terlebih dahulu untuk beberapa edukasi yang saya berikan di video kali ini. Untuk poin pertama, teman-teman harus mengamankan ataupun mengkondisikan seluruh data-data kalian. Dan kemudian untuk poin kedua, teman-teman di sini harus memiliki rawatan yang baik di aplikasi yang terdaftar di OJK. Dan poin ketiga, teman-teman jangan terburu-buru dulu dalam hal melakukan peminjaman. Nah, baik teman-teman, sekarang kita akan coba menjelaskan satu persatu ya. Untuk poin pertama di sini teman-teman harus mengamankan ataupun mengkondisikan terlebih dahulu untuk keamanan data-datanya. Contohnya nanti pada bagian kontak, kemudian ruang memori ataupun di penyimpanan, pesan, kotak masuk, dan telepon. Harap teman-teman menggunakan data-data yang fake ya. Jangan sampai kalian nanti menggunakan data-data yang real. Karena jika teman-teman nanti menggunakan data-data yang real, apalagi pengajuan kalian autol, malahan yang ada nanti data-data kalian akan tersadap dan akan disalahgunakan oleh pihak aplikasi pinjol ilegal tersebut. Nah, oleh sebab itu ya, harap teman-teman perhatikan sebaik mungkin. Dan kemudian untuk poin kedua di sini teman-teman harus memiliki rawatan yang baik di aplikasi yang terdaftar di OJK. Nah, jadi teman-teman, sebelum kalian menginstal salah satu aplikasi pinjol yang ilegal, kalian harus cek terlebih dahulu apakah kalian memiliki rawatan ataukah tidak. Jika belum, di sini saya merekomendasikan aplikasi seperti Danamu, Investri, Kredit Bentar, ataupun Cash.
Untuk beberapa aplikasi tersebut saya rekomendasikan karena memberikan layanan pinjaman ke nasabah-nasabahnya dan juga terdaftar di OJK. Nah, jadi jika teman-teman nanti sudah memiliki rawatan yang baik di OJK, maka pada saat teman-teman ingin melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, maka nanti akan secara otomatis diproses dengan mudah dan cepat di ACC-nya. Namun bagi teman-teman nanti yang tidak memiliki rawatan di OJK, sudah saya pastikan pada saat melakukan peminjaman akan ditolak mentah-mentah oleh pihak aplikasi pinjol ilegal tersebut. Nah, oleh sebab itu harap teman-teman perhatikan dengan baik. Kemudian untuk poin ketiga, kalian jangan terburu-buru dulu dalam hal melakukan peminjaman ya, karena sekarang banyak sekali platform pinjaman online ilegal yang menawarkan limit pinjaman tinggi hingga mencapai 20 juta rupiah lebih. Nah, jika teman-teman melihat tampilan seperti itu, kalian jangan terburu-buru dulu ya. Kalian harus cek untuk keamanan data-datanya, apakah aman ataukah tidak. Jika dirasa belum aman, maka jangan sampai teman-teman mencoba melakukan peminjaman. Nah, jadi seperti itu. Itulah tadi beberapa edukasi ataupun beberapa poin-poin pentingnya yang harus teman-teman perhatikan sebelum melakukan peminjaman. Saya memberikan edukasi seperti ini karena bertujuan banyak sekali dari saudara-saudara kita ya, ataupun teman-teman kita yang melakukan peminjaman, namun tidak tahu bagaimana cara-caranya hingga sampai terlilit hutang puluhan hingga ratusan juta rupiah lebih, hingga sampai akhirnya data-datanya disebarluaskan ataupun disalahgunakan oleh pihak aplikasi pinjol ilegal tersebut. Dan sampai akhirnya pihak peminjam stres, ada yang bunuh diri, membakar rumah, ataupun kabur dari rumah. Nah, oleh sebab itu, harap teman-teman perhatikan jangan sampai lagi terjadi lagi hal-hal seperti itu ya, ataupun peristiwa-peristiwa seperti itu. Dan marilah teman-teman kita harus lebih pintar lagi di dalam hal memilih pinjaman online mana yang baik untuk kita ya, namun data-data kita aman. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, baik. Jika kalian sudah mengkondisikan seluruh keamanan dari data teman-teman, kita langsung saja menuju ke aplikasinya. Jadi di sini untuk aplikasi yang akan saya rekomendasikan pada kesempatan video kali ini adalah aplikasi yang baru saja rilis minggu-minggu ini, yaitu aplikasi bernama Pinjaman Indo ataupun Dana Cicil ini teman-teman aplikasinya. Untuk aplikasi ini sudah tersedia di Google Play Store, jadi teman-teman bisa mendownloadnya di Google Play Store. Dan sedikit info, aplikasi ini adalah aplikasi yang ilegal, belum terdaftar di OJK. Nah, jadi jika teman-teman ingin melakukan peminjaman, silakan nanti melakukan peminjaman dan ingin digalbay, silakan digalbaykan saja karena aplikasi ini aman untuk digalbay. Seperti yang sudah kita ketahui bersama-sama bahwa pihak Kominfo sudah menerangkan ya secara jelas-jelasnya sejak tahun 2018. Pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Nah, oleh sebab itu silakan nanti teman-teman galbaikan saja. Nah, sekarang kita cek terlebih dahulu untuk perizinan akses aplikasi ini teman-teman. Mengakses apa-apa saja pada smartphone kita. Nah, di sini bisa kalian lihat ya. Untuk di aplikasi ini hanya mengakses perizinan ke kamera dan juga penyimpanan. Meskipun aplikasi ini tidak mengakses ke bagian kontak, pesan, ataupun di bagian telepon, kalian harus tetap mengkondisikannya ya teman-teman ya. Kalian jangan sampai ceroboh, karena jika nantinya teman-teman tidak mengamankan seluruh data-data kalian, akan secara otomatis pihak aplikasi ini akan meneror data-data teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, baik teman-teman, sekarang kita langsung saja membuka aplikasinya dan di sini saya akan menjelaskan secara rinci bagaimana cara-cara dan proses-proses pengajuannya dalam aplikasi pinjaman Indo Dana Cicil ini. Nah, bisa teman-teman lihat seperti inilah tampilan dari aplikasi pinjaman dana cicil online. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan aplikasi yang satu ini. Mungkin juga sebagian dari teman-teman baru tahu tentang aplikasi yang satu ini. Karena untuk di aplikasi ini teman-teman baru saja rilis minggu-minggu ini dan masih sangat terbukti melakukan layanan pencairan ke nasabah-nasabahnya dengan menawarkan limit pinjaman di sini yang diberikan yaitu 10 juta rupiah lebih. Dengan jangka waktu pinjaman ada 30 hari 2 tahap, 60 hari 4 tahap. Dengan suku bunga per tahun 15% hingga 28%. Nah, namun di sini teman-teman kalian jangan terburu-buru dulu.
Seperti yang sudah saya jelaskan pada poin ketiga tadi ya, karena biasanya nanti teman-teman setelah di ACC hanya bisa dicairkan sebesar Rp600.000 serta tenor selama 7 hari. Dan juga itu semua tergantung nanti dari data teman-teman. Jika akurat, maka jumlah yang didapat juga akan lebih tinggi. Jadi seperti itu. Nah, baik, di sini untuk bisa mendapatkan limit dari aplikasi pinjaman dana cicil online, kalian bisa klik pergi ke pinjaman. Nah, maka di halaman pertama di sini teman-teman kita disuruh mengisi informasi dasar ya. Nah, di sini teman-teman untuk kelebihannya di aplikasi ini ya ataupun keunggulannya dalam aplikasi ini, kita bisa mengupload foto KTP melalui album ataupun galeri kita. Nah, jadi di sini teman-teman, kalian tidak perlu repot-repot ya untuk mengupload foto KTP melalui kamera ataupun mengunggahnya. Kalian cukup menggunakan foto KTP yang ada di album atau galeri kalian jika memilikinya ya teman-teman, jadi tidak perlu repot-repot. Nah, usahakan posisi KTP jangan sampai blur ataupun pecah ya teman-teman, karena jika nantinya kalian berhasil mengupload foto KTP, maka nanti secara otomatis nama lengkap sesuai KTP, nomor KTP akan otomatis terisi. Kemudian di informasi tambahan teman-teman seperti pendidikan bisa teman-teman sesuaikan saja dengan tingkat pendidikan terakhir kalian. Dan juga di informasi pekerjaan di sini bagi kalian yang masih pelajar ataupun masih pengangguran, kalian tidak perlu khawatir teman-teman. Kalian bisa isi karyawan swasta. Nah, jika teman-teman sudah mengisi tahap informasi pertama, kalian bisa klik langkah berikutnya. Nah, maka di langkah berikutnya kita disuruh mengisi informasi tambahan berupa informasi pekerjaan dan pengisian dua informasi kontak darurat. Nah, di sini teman-teman tinggal kalian isi saja berdasarkan dengan dokumen teman-teman. Sedikit info agar mudah dan cepat di ACC ya, bagian di sini penghasilan per bulan saya sarankan kalian isilah yang di atas 4 sampai 6 juta rupiah ataupun juga kalian bisa sesuaikan saja dengan pendapatan daerah teman-teman ya, agar nanti bertujuan tingkat di ACC-nya akan lebih tinggi teman-teman. Nah, kemudian di sini kita disuruh mengisi dua informasi kontak darurat seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kalian bisa menggunakan nomor kontak admin slot ataupun menggunakan nomor kontak orang lain. Dan juga di sini kalian bisa bekerja sama ya dengan teman-teman kalian yang bisa diajak bekerja sama. Dan saya sarankan bagi teman-teman nanti yang sudah bersuami istri untuk di hubungan pertama kalian istilah yang pasangan ataupun orang tua. Maka pada saat ditelepon oleh pihak aplikasi ini, teman-teman kalian nanti bisa berpura-pura sebagai orang tua kalian ataupun sebagai pasangan kalian. Nah, jadi seperti itu. Jika sudah, kalian bisa klik saja langkah berikutnya. Di halaman berikutnya bisa teman-teman lihat kita disuruh mengisi informasi akun bank. Nah, di sini teman-teman usahakan ya kalian harus memiliki akun bank pribadi. Karena untuk di aplikasi ini tidak bisa memakai nomor rekening orang lain. Dan usahakan akun bank tersebut harus aktif ya. Karena akun bank tersebut adalah nama bank yang akan dicairkan jika nanti pengajuan teman-teman sudah di ACC. Nah, jika sudah mengisi tahap ini, kalian bisa klik saja langkah berikutnya. Nah, maka di sini bisa teman-teman lihat kita telah berhasil menyelesaikan semua sertifikasi dan kita mendapatkan jumlah limit pinjamannya sebesar Rp600.000 dengan tenor selama 28 hari ataupun 4 tahap. Nah, di sini jika kalian menyetujui bisa klik saja ajukan pinjaman. Nah, maka nanti akan secara otomatis di halaman berikutnya kita diberikan kalkulasi peminjamannya ya teman-teman. Di sini kalian bisa membacanya saja dan bisa klik saja pergi ke pinjaman. Nah, maka nanti akan secara otomatis pengajuan berhasil dan saat ini sedang ditinjau ya oleh pihak analis maupun pihak audit. Dan biasanya teman-teman dalam proses pemeriksaan ini membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit hingga 1 jam. Nah, jadi harus dipastikan ya smartphone dalam keadaan aktif karena untuk di pihak aplikasi ini akan menghubungi Anda melalui smartphone. Nah, jadi harus dipastikan ya. Mudah-mudahan data-data teman-teman akurat agar nantinya cepat di ACC. Jadi seperti itu. Nah, baik teman-teman, mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini ya. Semoga informasi ini bisa membantu keuangan dari teman-teman semuanya dan boleh di-share jika video ini bermanfaat. Sampai bertemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.